A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini seperti pagi yang selalu kita berharap kepada Allah, dijadikan pagi yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Pagi yang akan menjadikan kita untuk bisa mengambil amal-amal pilihan yang bisa menghapus dosa-dosa kita yang dulu dan kemudian menambahkan kemudahan pada amal-amal kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu rahmatullah, setiap pagi atas rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, kita diberi lembar baru, lembar putih bersih ya, untuk bisa dituliskan amal-amal yang kita perbaiki, kita perbanyak, kita perbagus pada hari itu. Kita berharap hari-hari baru yang Allah berikan kepada kita terus mampu menambah kebaikan-kebaikan yang kelak akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan. Syukur kebaikan-kebaikan itu mampu ya membawa kita dan keluarga, bahkan orang-orang yang baik yang bersama kita menuju ke surga. Ibu-ibu rahmatullah, kemarin terus kita berbincang tentang mengokohkan karakter. Salah satu kekokohan karakter yang sangat menyolok untuk bisa kita lihat ya, untuk bisa kita perkirakan seberapa banyak nilai kita dalam kehidupan itu terletak pada amal. Ya. Jadi amallah yang akan menjadi bagian yang bisa kita jadikan untuk mengevaluasi ya, sejauh mana terbentuk dan berkembangnya karakter kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengokohkan amal, ya, mengokohkan amal. Ya. Yang pertama, ya, berniat karena Allah. Berniat karena Allah. Itu penting, sangat penting. Ya. Bahkan sering kali ulama sampaikan kepada kita bahwa nilai amal itu terletak pada niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi nilainya, nilai yang akan kemudian berkembang ya, itu ada pada niat ya. Nah, kenapa ini saya bahas lebih luas ya? Karena memang orang itu sudah menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan ya, dengan kata niat. Ya niat, terus aku wis niat ya, sing penting niatnya baik gitu. Nah, tapi
semakin ke sini banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada kita dan ternyata Allah menunjukkan kepada kita bahwa kapasitas atau tumbuh kembang karakter manusia zaman sekarang itu memang sangat-sangat lemah ya, sangat-sangat lemah ya. Mudah mengeluh, mudah marah, mudah tersinggung ya. Mudah berselisih pada hal yang kecil ya, urusan-urusan dunia dan lain sebagainya. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan ya, kita renungkan kembali, kita bincangkan kembali tentang bab niat. Berniat melakukan amal karena Allah ya. Artinya dalam surat Al-Kahfi 110 itu dikatakan kalau kita itu kepingin bertemu dengan Allah ya, maka kita disuruh untuk selalu berniat beramal soleh ya, beramal soleh, beribadah dan beramal soleh terus menerus. Nah, hal yang kepingin kita sampaikan ya terhadap pembiasan atau berbeloknya niat baik yang ternyata kemudian berakhir dengan munculnya beberapa kelemahan amal, bahkan gugurnya amal ya. Itu kita perhatikan di sini. Secara umum ada dua bentuk ya, ada dua bentuk yang ekstrem ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri tentang niat ya. Yang pertama ada orang itu yang lillah, niat karena Allah ya. Arti niat karena Allah itu ya, pertama yang dilihat adalah taat. Orang itu beramal dalam rangka melakukan perintah, sudah. Dia tidak berpikir efeknya ya. Dia tidak berpikir apakah kemudian dengan melakukan itu dia mendapatkan sesuatu, tidak ya. Kalimatnya sami'na wa ta'na mastata'tum. Dia dengar perintahnya, dia laksanakan, terus dia lakukan, dia perbaiki prosesnya, itu begitu saja. Tapi berkembangnya waktu ya, karena memang dunia, opini ya, segala sesuatu yang dilihat itu menyebabkan manusia itu kepingin memadukan antara ya apa yang disebut berniat karena Allah itu dengan ya biasa disebut hidupnya lillah ya. Tetapi ada yang tanpa disadari, debu-debu yang menempel itu ya, itu ada ananiahnya, ada egonya ya, ada egonya. Maka terlihat di situ ya bahwa ketika seseorang bentuknya ya taat, setiap orang itu ya ada bagian orang tuh intinya kepengen taat. Maka kalau nulis di buku disuruh nulis data ya, kenalan ditulis nulis data, tujuan hidup mardotilah ya, semua mardotilah ya. Kepengen hidup mengikhlaskan diri untuk Allah, mencari mardotilah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau itu sudah cukup, hidup itu cukup begitu. Yang jadi masalah itu kemudian orang itu merasa dia itu kepengen baik, kenapa kemudian terjadi banyak hal, dalam kehidupan itu, ya. Nah tadi, jadi di samping lillah itu setan membisik-bisikkan ya bentuk ego ananiah. Ya, jadi bentuknya kalau seseorang yang lillah itu taat melakukan perintah, dia tidak berpikir efek dari perintahnya itu, dilakukan saja gitu ya. Tetapi ada orang yang ada ananiahnya itu akan perintah-perintah yang diambil, yang dipilih itu adalah perintah-perintah yang agar dengan itu dia berkembang. Ya, dia berkembang. Maka kalau judul buku sekarang itu misalnya doa yang langsung dikabulkan oleh Allah misalnya, ya. Atau doa-doa yang tidak pernah ditolak, ya. Nah, itu bagian-bagian orang itu sama-sama melakukan amal, ya, kepengen mendapatkan sesuatu. Ya. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, nah untuk apa saya begitu, kan gitu ya. Nah, itu bagian yang perlu kita pahami. Kadang-kadang setan itu sangat lembut sekali ya, sangat lembut sekali untuk membelokkan. Jadi orang yang lillah itu semua perintah ya dilakukan begitu saja, dilakukan. Perintahnya begitu. Kalau sekarang kan ada yang mempertanyakan,
kenapa laki-laki perempuan itu berbeda ya. Kemudian kenapa laki-laki itu boleh ya, boleh poligami, sementara wanita tidak boleh, macam-macam. Nanti waris ya, merasa tidak adil dengan itu ya. Nah, kemudian seorang istri yang harus taat pada suami, bahkan sampai dikatakan kalau tidak ada Tuhan maka suamimu Tuhanmu dan lain sebagainya. Nah, di tekanan-tekanan dunia luar itu memberitahukan bahwa itu bentuk ketidakadilan, ya. Sehingga kita itu merasa hidupnya itu ya ngambil hal yang benar juga, bahwa hidup itu cuma sebentar, kesempatannya sedikit, orangnya banyak ya. Jadi harus mengambil amal-amal atau perintah-perintah yang ya tadi mengembangkan, ya, mengembangkan ya. Maka ada kalimat begini, ada orang tanya begini, bagus mana kita itu kalau sholat duha itu cuma 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat misalnya gitu. Ya. Padahal perintahnya sendiri-sendiri saatan-saatan. Ya. Kita itu kalau memang waktunya sempit, ya suruh ngambil 2 rakaat. Kalau waktunya panjang, ya disuruh ngambil yang lebih banyak. Kan begitu, tidak perlu di tangan begitu. Kenapa dia bertanya begitu? Karena saya itu sama-sama beramal, saya kepingin mencari posisi yang paling tinggi dan dengan itu kemudian saya mendapatkan bagian yang banyak. Ya, sehingga ujung-ujung yang kemudian ditanyakan itu adalah hal yang seperti itu, gitu ya. Nah itu yang apa namanya tadi berkembang ya. Maka ada kaidah dalam kita bermajelis atau mencari ilmu itu ada kalimat kita itu disuruh mencari makola ya, apa yang dibicarakan ilmunya itu, bukan mangkola, bukan siapa yang ngomong ya. Itu disebabkan karena tadi kita itu kadang-kadang terjebak pada hal-hal yang sekiranya begitu, maka kemudian memunculkan misalnya begini, sebenarnya kan orang itu ya kalau dia punya akhlak yang bagus itu muamalahnya bagus. Salah satu bentuk muamalah yang bagus itu dia bisa punya spontanitas untuk menghormati. Orang yang menghormati orang lain itu akan punya sikap yang bagus. Ya, sikap yang bagus. Namun karena kemudian kadang-kadang kita merasa ada beberapa orang itu yang memang tidak dirasa tidak mengembangkan, dirasa tidak menguntungkan gitu ya. Sehingga orang kemudian bersikap berbeda. Itu juga salah. Perintahnya itu kita disuruh berbuat baik ya. Misalnya tabassumuk liwajhika ya, sedekah. Di wajhi akhi sedekah. Ya. Bermuka, berseri di hadapan saudaramu. Nah, saudaramu itu muslim banyak, tapi kita tidak bisa, ya tidak bisa semua. Maka sampai dikatakan ngomong yang baik. Pada siapa? Ya. Ada orang itu yang kalau ada pada orang yang apa namanya ya dia merasa itu tidak memberikan banyak perkembangan, keuntungan ya. Ya dia ngomong sembarang omong ya. Makanya sampai hadisnya mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu pakai mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, fayukrim dhaifah ya. Menghormati, memuliakan, ada tamu, ada tetangga, itu pakai mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa ya tadi? Orang itu kalau tidak konsentrasi lillah, itu pasti hidupnya punya banyak kepentingan. Ya, punya banyak kepentingan. Ya. Nah, itu tadi bagian-bagian yang berkembang. Bahkan suatu ketika itu ada, mungkin ya saking sudah putek gitu ya, ada orang datang ke saya, dia ke toko, saya punya toko buku, dia bilang, ini buku-buku doa ini, antara satu dengan yang lain, ada yang beda enggak? Ya. Saya bilang ya, enggak tahu, dibuka saja ya kan. Pertanyaan itu membuat saya heran, kenapa bertanya begitu. Dia bilang, kalau ada yang beda satu saja, mau saya beli semua bukunya. Dan saya heran, maksudnya apa? Saya kepingin membaca semua doa yang diajarkan dan diperintahkan. Saya mau lihat mana yang dikabulkan. Ya. Itu bukan lillah. Bukan begitu perintah berdoa itu.
Berdoa itu agar kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah lah tempat bergantung, ya, bahwa Allah lah tempat bergantung. Nah, sehingga itu kalau kemudian dia itu namanya mau nguji Allah, artinya mana ya? Katanya kalau berdoa kemudian dikabulkan, maka dia pengen baca semua doa yang ada, yang diajarkan. Bukan begitu, ya. Nah itu tadi karena nek kemudian tidak ada, maka kesimpulan saya itu ya tidak semua doa dikabulkan. Doa itu belum tentu dikabulkan. Yang penting kita usaha. Nah itu lebih kacau lagi ya kan. Makanya bagian yang perlu kita pahami itu adalah orang yang lillah, yang namanya berniatkan Allah itu ya lihat perintahnya, caranya yang benar. Ya, dan kemudian istiqomah melakukannya. Terlepas kemudian dia mendapatkan perkembangan, kemanfaatan, ya. Maka ini dipakai sama setan Misalnya gini. Sekarang itu hampir semua barang yang diiklankan. Ya di Tokopedia, di Shopee, di mana ya, itu semua menunjukkan kemanfaatan. Pertanyaannya, apakah kemudian kita harus membeli semua manfaat itu? Kan tidak. Ya. Karena kita itu merasa bahwa hidup itu apa saja yang bermanfaat saya harus punya, saya harus memiliki, saya harus memanfaatkan. Maka banyak sekali orang yang kemudian hidupnya itu dikendalikan iklan. Ya, begitu. Kadang-kadang ada orang itu mau berdoa, ngapal ke doa itu mikir-mikir, kira-kira doa ini bermanfaat buat saya apa tidak gitu. Maka perhatikan saja doa yang ada di Quran, doa yang diajarkan para nabi. Semua doa itu memohon kehidupan, ya, perkembangan, kebersihan, keberkahan jiwa. Dan itu dibutuhkan. Nggak ada di Quran minta mobil dicari, nggak ada. Ya, doa semua di sana ya karena tadi bahwa berkembang, bahwa mendapatkan kemanfaatan itu ketika kita itu ikut apa-apa yang diperintahkan. Tetapi kadang-kadang itu di sisi lain itu ya kita merasa kadang-kadang apakah Allah tahu persis ya apa yang aku inginkan? Bukankah manusia itu harus berusaha? Nah kalimat berusaha itu kemudian dikaitkan dengan banyak sekali iklan-iklan yang ada itu seolah-olah. Makanya orang itu ya mau ngaji, belajar ngaji aja bingung. Yang metode 3 jam, yang metode 8 jam, yang metode qiraati, kebanyakan orang-orang yang nggak sabar itu nggak kuat juga di qiraati karena lama, ya, karena lama. Lama-lama bilang gini, ini saja nih, guru nih ngerti apa ora, nggak dilurus-lurus kan ya. Bingung kenapa? Hanya satu kata, kepengen cepet bisa. Kepengen terampil, kepengen bagus sehingga mendapatkan banyak, akhirnya ke sana. Padahal bagaimana kemudian kita itu bisa zikir, baik itu lewat tilawah, baik itu lewat wirid, baik itu lewat doa, itu dalam rangka bagaimana kita itu mendekatkan dan diikatkan hati kita dengan kekuasaan Allah. Ya, jadi tadi kita kadang-kadang milih ya di buku doa itu dicari ya. Ada yang pas tapi panjang, ora apa. Ya akhirnya kesimpulannya satu. Doa itu memang pada kesimpulannya satu, sing pendek dan menyeluruh itu ya memang sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal maksud doa itu bahasa Arab itu selalu dipentingkan kalimat akhirnya dibanding awalnya. Sehingga kalau mau mencari dunia hasanah itu akhiratnya harus hasanah dulu. Baru kemudian mendapatkan dunia yang hasanah. Ya tapi tadi ya sekali lagi kita juga begitu dalam proses pernikahan itu bukan bagaimana kita itu melanjutkan proses terbentuknya karakter, proses berkembangnya karakter, proses terujinya karakter. Tetapi kita berpikir bagaimana mengambil orang yang bisa mengembangkan intinya pada dunia. Ya. Nah, ketika ada orang bertanya, saya kepingin menikah ya, dengan wanita yang punya modal besar, punya usaha. Ya. Saya bilang ini mau mendirikan CV apa mau nikah ya. Ada lagi yang sampai ya, artinya idealismenya itu ya tidak lillah, pengen cari jodoh.
Jangan yang terlalu tinggi, jangan yang terlalu pendek, jangan yang terlalu gemuk, jangan yang terlalu kurus, jangan yang terlalu putih, jangan yang terlalu hitam. Ya saya balas, mau pakai ukuran kilometer. Apa maksudnya ukurannya itu apa? Ya. Tapi ya akhirnya tak kasih nomor. Dia bilang ini nomor siapa? Nomor penjahit. Semua ukuran ada ya. Nah, apa maksudnya apa? Mikir kayak gitu tuh maksudnya apa? Ya, ya tadi dalam banyak hal ya. Ada juga menuliskan kriteria istri. Wah, enak ya, enak dipandang mata, terampil begini begitu. Terakhir mengatakan saya berharap istri saya menerima apa adanya. Itu maksudnya itu piye ya, idealismenya itu tidak tersangkut ya. Jadi kalau dalam bahasa tadi anak orang hidup itu yang dilihat apakah dia bersujud ya, kuat dalam proses berpikir dan kemudian berbuat kemanfaatan, selesai ya, selesai. Banyak orang itu yang bukan lillah, tetapi dia pengen Allah itu menghargai dirinya seperti dirinya menghargai dirinya. Ya. Itu yang disebut hurur. Terlalu berlebihan dia memandang dirinya, ya. Nah, dan ini disebabkan karena ini banyak sekali orang itu mengambil perintah, meneliti perintah, memilah-milah di mana perintah itu ada yang berkembang, bermanfaat atau membuat keuntungan atau tidak. Kalau tidak untuk apa? Ya. Berapa dari sini itu ya, sehingga kemudian banyak orang yang misalnya begini, memang ada hadisnya membaca Al-Ikhlas 3 kali ya, itu sama pahalanya dengan membaca Quran khatam. Dah aku tak pilih ini saja. Nah, itu akhirnya begitu itu. Padahal hadis itu keluar ketika seseorang biasa membaca Quran ya, dan suatu saat dia itu mengalami sebuah peristiwa yang bahkan dia tidak bisa pegang Quran, walaupun hafal tidak ada kesempatan yang panjang karena disiksa, karena dalam keadaan apa namanya dalam keadaan bencana ya, dia terombang-ambing oleh ombak dan lain sebagainya, maka membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama seperti hanya ketika dia dalam masa yang senggang membaca Quran khatam. Nah, itu sebenarnya kalau kemudian semua boleh dipilih, Allah akan memberikan yang pas. Ketika kita berat ya diringankan oleh Allah, diringankan ya. Nah, tapi ya tadi karena sejak awal itu memang kalau seseorang sudah ada nanya sama setan besar-besar. Kemudian yang kedua, kalau orang yang lillah itu konsentrasinya taat, konsentrasinya perintah. Orang yang memang lillah itu paling seneng dengar perintah. Ya, maka sampai dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia mendengarkan tuh rasanya itu wis bagian yang istimewa. Kemudian meningkat keimanannya. Dia kemudian punya harapan bisa berbuat ini, bisa berbuat ini. Tetapi prosesnya itu kepada Allah dia bertawakal. Karena tidak semua kebaikan diloloskan oleh Allah. Tidak semua kebaikan yang besar bisa dilakukan seketika. Itu orang-orang yang lillah saja. Ya. Itu Allah diproses sedemikian rupa. Ya. Kepengennya ya kita itu berbanyak. Tapi kadang-kadang belum tentu. Maka maaf misalnya begitu. Kadang-kadang orang itu antara niat dan kepingin itu kadang-kadang ya serasa beda. Ada televisi ya, ada televisi, acara tahfidz kepingin hafal ke Quran ya. Acara traveling kepingin traveling ke tempat-tempat Islam. Acara masak kepingin masak agar disukai anak dan suami. Gue jenenge ora niat ya, kepingin itu namanya. Wabeh. Waduh, aja di mana kepingin gini. Kepengen ngaji di sini, bagus-bagus saja kepengen ngaji di sini, tapi karena tidak niat, yang hilang apanya? Materinya, bukunya hilang, nyatetnya tidak bisa dibaca, bukunya hilang. Kalau ditanya materinya ya tidak ingat. Kelingannya ustadz, ngerasane ustadz yang siji ku ya apa namanya lucu, siji niki jane ilmune apa yang marake ngantuk, lali kabeh materinya. Itu tadi bagian yang ketika kemudian kita itu tidak lurus. Nah, yang kedua ya, yang kedua. Orang yang taat itu konsentrasi pada fungsi. Fungsi diciptakannya manusia. Ya, nggak ada bayi lahir itu kemudian bayang besok jadi pilot gitu, nggak ada. Fungsi manusia diciptakan itu yang pertama abdilah. Jadi itu harus dipikir-pikirkan, dicarikan cara, dilatih agar dia senang melakukan itu. Karena memang itu hal yang harus dilakukan. Fungsi
Yang pertama adalah abdillah. Kemudian pendamping. Pendampingi siapa? Ya kan? Pendamping. Itu proses. Kenapa? Abdillah itu hal yang bagus, yang mendasar ya. Karena dengan menjadi abdillah, dia beribadah, menimbulkan takwa, maka Allah akan memberikan garis-garis kehidupan. Mulai dari mendapatkan rahmat, mendapatkan furqan, mendapatkan barokah, mendapatkan rezeki dalam kebaikan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan keluar dari seluruh yang diberikan dalam hidup. Ya. Itu abid, ibadah. Itu yang mendasar. Jadi itu yang pertama, terendah, ibadah. Abid, ya. Jadi bangun tidur itu ya jangan harus sholat, harus lihat, itu bagian yang memang harus dilakukan. Jadi dia harus mencari cara agar senang, ya senang. Yang kedua pendamping, ya mendampingi kemudian proses karo anak, kemudian dia menjadi pendamping orang tua dalam apa? Memproses mengembangkan diri ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Seorang anak itu ya, kenapa harus bermuka berseri ya agar mendapatkan kemudahan? Kenapa harus ngomong yang benar agar mendapatkan keberuntungan? Kenapa harus taat kepada orang tua karena mendapatkan rahmat ya? Kenapa harus membantu orang tua dengan amal soleh karena agar mendapatkan banyak peluang dalam kehidupan? Itu anak, istri, atau kalau laki-laki jadi suami menjadi pendamping. Kenapa? Karena itu proses yang kedua, kita mendampingi. Mendampingi itu kita butuh memecah waktu, memecah tenaga, memecah perhatian. Nah itu proses pengembangan. Nah kalau sendiri baik itu ya wes, ya mesti ya kan, tidak ada kerjaan apa-apa dan sebagainya. Dan baik orang bilang dewean, ya ibadah apik, amal apik, ya mesti. Ternyata mesti itu tidak mesti, ya kan? Ada orang duwe gawean apa-apa, ya tidak iso ngapa-ngapa, ya. Itu bagian tadi abdillah, pendamping. Kemudian penanam dan penegak kebenaran. Ya, nomor 3 penanam dan penegak kebenaran. Ya artinya setelah mendampingi ya dia itu kalau dalam bahasa lebih tinggi dari abid itu sebagai khodim. Manusia itu setelah menjadi abid ya, ahli ibadah, bukan ahli artinya dia beribadah, kemudian mencoba untuk mengembangkan karakternya menjadi khodimatul ummah. Khodimatul ummah itu kecilnya keluarga, besarnya masyarakat. Melayani ya. Jangan kita ini material. Kalau kita ngomong terus ya, misalnya main HP terus atau kemudian kita ngapa ya kan tidak bisa melayani ya, banyak hal yang kemudian terlepas ya. Jadi berkembang. Ya, nah tadi setelah kemudian banyak melayani, kalau anak melayani orang tua, istri melayani suami juga melayani banyak kebaikan yang ada, ya maka baru dia nanti oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang berinvestasi, orang-orang yang disebut sebagai perubah, ya, unsur perubah dalam peradaban. Orang itu tidak pernah punya pengorbanan melayani, tidak kepingin memberikan yang terbaik bagi orang lain, itu tidak bisa jadi unsur perubah, merusak itu nanti ya. Nah, sementara di sisi kiri, sebenarnya setiap orang itu munculnya ego itu ya, kepengennya dia itu mencari posisi. Yang dia merasa nyaman, yang dia berkembang, yang dipilih itu begitu. Mencari posisi itu maksudnya begini. Contoh konkretnya begini. Ada seorang ibu tuh ya mengatakan begini. Jujur saja Bu, saya itu kalau bab ibadah memang kurang bagus. Ya sholat lah, baca Quran saya juga tidak lancar dan jarang ya. Ya berdoa ya paling doa sapu jagat. Tapi alhamdulillah di masyarakat saya bisa berbuat banyak. Ya. Semua mengakui kebaikan saya. Gitu. Itu pernyataan begitu. Dia bilang saya nggak sombong. Ibu bisa tanyakan pada teman-teman, gitu ya. Nah ini tadi persoalannya begitu. Nah padahal tadi kalau kemudian orang itu tidak berjalan sesuai fungsi, ya maka dia tidak bisa menyempurnakan peran. Sementara kalau orang itu hanya berada pada mencari posisi, saya itu kayaknya bakatnya di luar. Memang kalau saya itu masuk rumah itu mesti trouble, ya mesti trouble. Ada saja masalah, tapi alhamdulillah di antara teman-teman itu saya dianggap yang terbaik. Bahkan ada orang mengatakan
saya sangat bersyukur bisa kenal dengan kamu. Kenapa? Karena kamulah solusi hidupku. Ya, sampai begitu ya. Pertanyaannya, jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kalau di rumah saya itu dianggap trouble, dianggap punya banyak masalah, pemarah, ya, tidak menyelesaikan urusan. Tapi di antara teman-teman di masyarakat itu, saya dianggap solusi. Jadi yang benar yang mana, gitu kan? Yang benar yang mana? Ya tentu saja yang benar yang ada di rumah. Ya, kenapa? Karena besok itu yang menjadi saksi. Apakah kita menjadi orang baik apa tidak? Itu orang rumah dulu, baru orang luar. Nah, masyarakat opini di luar, setan itu membuat cara berpikir, merusak cara berpikir seseorang. Jadi orang tuh yang penting kamu bisa diterima. Kalau kamu tidak bisa diterima di rumah, ya sudah kamu nggak usah banyak di rumah, kemudian keluar. Itu tidak benar. Bukan berarti suruh di rumah terus. Bukan berarti suruh di rumah terus. Apalagi konteksnya wanita. Wanita itu, kalau urusannya, dikatakan kan sudah sering saya sampaikan. Orang itu yang bisa menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduinya. Yaitu dibuat semua yang dilakukan, itu disukai orang lain. Menambah kebaikan. Ya, kemudian diakhirkan dalam keadaan baik. Sebaliknya laki-laki. Laki-laki itu kalau di luar rumah membuat masalah, maka Allah tidak akan memberikan padanya ketenangan di rumah. Ya, begitu. Jadi laki-laki itu memang ukuran apakah dia akan tenang apa tidak, itu yang dilakukan di luar. Makanya laki-laki itu disuruh mengeluarkan, disuruh keluar agar dia itu bisa mengevaluasi diri bahwa dia bisa berbuat banyak di luar. Karena model menenangkan, menjadikan sakana di keluarga itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di luar, bukan di dalam, di luar. Di luar. Ya tentu saja setelah jadi abid. Nah, itu bagian kita tidak bisa, ya tidak bisa. Saya pernah ada seseorang laki-laki itu, dia tidak mau keluar, Alasannya karena saya takut istri saya tidak bisa mendidik anaknya. Jadi saya tidak mau, saya tidak mau keluar, kemudian tidak mau kerja. Ya, yes, pokoknya seadanya, pokoknya saya kepingin, saya meragukan istri saya itu mengurus rumah dan anak. Dan istrinya itu memang tidak bagus betul, tapi ya itu masalahnya dulu milihnya bagaimana kan gitu ya. Nah, saya bilang begini, lah kamu itu kan tidak selamanya hidup, tidak selamanya hidup. Lah kalau kemudian tidak mendidik istrinya, ya, tidak diuji coba, tidak diasah, kemudian meninggal, lalu bagaimana? Ya. Dan saya ngomong itu ternyata dia meninggal duluan. Waktu itu, makanya saya kadang-kadang itu ya, ternyata dia harus hati-hati ngomong. Dia ngomong sama saya gini, aku tuh kayaknya sudah tidak kuat lagi menghadapi istri saya. Ya sudah, atau bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah tidak kuat, aku serahkan padamu. Saya bilang gitu. Enggak, kok paginya meninggal, ya, paginya meninggal. Waduh, ini kasus ini ya. Nah itu tadi maksud saya itu karpe dewi, mencari posisi itu karpe dewi. Banyak sekali orang-orang yang ini. Makanya saya sering berhadapan dengan ibu-ibu kerja, ya. Bukan berarti kemudian kerja tidak boleh, tapi ya tadi itu sekedar Allah memberikan padanya bagian tambahan untuk berkarya. Hal pokoknya yang akan dinilai tetap di rumah dulu, tetap fungsinya itu tetap harus ditumbuh kembangkan. Kalimat yang gampang, ya tadi, berlatihlah ya menjadi diri itu yang konsentrasi menyempurnakan kewajiban. Repotnya ibu-ibu itu ketika saya ngomong kayak begitu kemudian ditanya, lah berarti kewajiban kita apa ya? Maksudnya itu piye? Lah sudah selesai kok kewajiban tidak tahu tuh bagaimana? Piye? Diulangi dari depan, ya kan? Nah, konsentrasi menyempurnakan tidak sekedar melaksanakan kewajiban, menyempurnakan kewajiban. Artinya menghilangkan noda-noda ketika berniat, menghilangkan noda-noda. Ya. Kalau tidak menghilangkan noda-noda itu kadang begini. Ada seorang ibu itu perkara kecil saja. Setiap hari mosok aku yang nyapu dan ngepel. Ya, padahal kita sama-sama di rumah, kita sama-sama kerja, geger sama suaminya. Sampai gegernya itu kemudian kepengen bercerai. Jadi saya kayak bingungin maksudnya itu piye ya. Akhirnya mereka itu rembukan solusinya membuat regu piket. Regu piket. Nah itu
itu maksudnya ngambil pelajaran ketika SD, SMP apa piye? Maksudnya apa ya? Nah, itu tadi karena masing-masing itu menilai dia tidak cocok pada posisi itu. Ya, dia tidak cocok pada posisi itu. Nah, itu apa namanya hal-hal yang perlu kita cermati ya, kita cermati. Karena Allah itu banyak hal yang diberikan kepada kita itu tidak terduga. Tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun boleh-boleh saja. Sekarang itu orang nikah banyak yang konsultasi, Bu, saya itu menikah, bolehkah saya membuat MOU? Saya bilang, apa MOU-nya? MOU pokoknya kalau nikah harus ada pembantu. Ya sah-sah saja. Apa dikira kalimat itu tuh kemudian pembantunya terus banyak ya, kemudian ada pembantu, kemudian pulang ya, itu hal yang sangat tidak penting. Diributkan itu hal yang sangat tidak penting. Namun ya tadi itu kemudian menjadi bagian yang seolah-olah harus milih. Aku tuh pilih di sini apa di rumah apa di luar ya, seolah-olah harus milih. Nah ya, kemudian yang selanjutnya ini tadi ya, dari mencari posisi itu, kalau dari lillah tadi orang itu taat melakukan perintah, kemudian melakukan fungsi yang diberikan padanya, kemudian yang ketiga menyempurnakan peran, menyempurnakan peran. Suatu ketika dia bertanya begini, saya itu Bu, itu punya banyak peluang. Ya, saya itu punya banyak potensi, kata dia. Tapi karena tidak punya fasilitas, maka saya tidak berkembang. Saya jawab begini, enggak salah tuh kalimat, ya. Saya bilang, jenengan itu, ya, mungkin ya memang tidak berpotensi, ya, bukan karena fasilitasnya. Ya. Kenapa? Kalau dalam bahasa langit, potensi itu bahasa langit. Banyak sekali potensi yang diberikan pada kita. Bagaimana cara mengembangkan potensi? Kita tahu bahwa kita punya potensi yang besar. Kita tahu bahwa kita sudah bertanggung jawab mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Itu dengan satu kata, kita menyempurnakan peran, Adib. Menyempurnakan peran. Ya. Dengan menyempurnakan peran. Menyempurnakan peran. Makanya kedudukan manusia itu ya, kedudukan manusia itu. Ketika kita pagi hari, ya, itu kita disuruh milih, kita mau pada kedudukan apa, ya tadi. Yang pertama, abdilah. Pokoknya aku pilih ibadah, yang lainnya enggak mau. Ya pekerjaan dan sebagainya, ya sah-sah saja. Karena itu memang abdilah. Yang kedua, derajat yang kemudian mendapatkan banyak. Dia akan mendapatkan proses atau kemanfaatan, timbal balik kebaikan yang banyak. Itu sebagai khodimatul ummah. Untuk keluarga dan untuk masyarakat. Ya artinya ketika kemudian kita mengambil posisi itu, apapun peran yang diberikan Allah kepada kita, ya sudah ditangani. Itu yang dinamakan pegawai Allah itu begitu. Ya, kita diberi rasa sakit ya ditangani, keluarga sakit ya ditangani, ada rumah yang kotor dibersihkan. Ya segitu segala macam. Ya segala macam. Ketika kita tuh misalnya kita dimarahi atau dikata-kata yang nggak bagus, anggap saja itu dari Allah. Kita itu sebagai pegawai, sebagai khodimatul ummah harus bersikap bagaimana sikap saja yang baik. Ya, itu begitu. Jadi memang pengambilan posisinya begitu. Kemudian yang ketiga, kita itu sebagai penegak kebenaran. Itu butuh proses jihadu. Penegak itu ya dia harus memfasilitasi yang namanya menegakkan kebenaran. Kebenaran kan tidak bisa diselekit kemudian tegak gitu kan tidak bisa. Dia harus memproses, ya harus memproses, harus membiayai, harus memfasilitasi agar orang itu memuji Allah. Ya, agar orang memuji Allah gitu ya. Nah, jadi banyak hal itu menyempurnakan peran. Tapi kalau kita itu posisinya itu walaupun kita itu taat tapi senang sekali selalu mengambil apa yang bermanfaat buat saya, yang mengembangkan saya, kira-kira yang menguntungkan, selalu mencari posisi, pokoknya saya itu ya nyaman. Ya makanya nyuwun sewu ya. Yang namanya pengajian itu ya, itu banyak sekali yang komentar sekarang ada geng-gengan. Kenapa? Ya posisi tadi. Saya daripada tidak ada temannya. Kenapa? Karena bareng ngaji itu jalan-jalan kuliner. Maka kalau temannya nggak masuk, ya ikut nggak masuk juga. Ya ikut nggak masuk juga. Ya, nah itu berkembangnya harus bareng. Apa-apa harus bareng. Baju seragam. Ya,
Walaupun sah-sah saja, kalau bagi saya kayak begitu tuh ya terserah saja. Tetapi ya tadi, nanti kalau dibilang kita ada pengajian mungkin di dekat apa ini, kita nggak peduli terhadap itu. Ya karena kita sudah merasa lebih nyaman. Ya. Makanya saya bilang, sering saya itu pengajian kadang diganti. Ada ibu-ibu komentar begini, Budia itu kalau diganti, Budia mau ngasih tahu, Budia kasih ke pengumuman. Dan saya bilang, jenengan tuh enggak masuk aja, enggak pernah bilang saya kok, ya. Keluar masuk, saya ya diem aja, ya kan? Tapi ya apa dihukum, ya kan? Maka saya bilang, kenapa saya ganti? Kadang-kadang pengajian saya ganti. Itu saya tes. Jenengan tuh ngaji itu cari posisi bagaimana bisa nyaman atau cari ilmu. Ya, cari ilmu, ya. Dan kalau memang kemudian kita merasa tidak nyaman, ya berarti belum lulus. Nah itu tadi bagian kalau mencari orang itu sukanya milih-milih, mencari posisi, akhirnya hidupnya itu membangun citra. Yang penting tampak bagus. Salah satu ciri orang yang membangun citra itu gampang tersinggung. Gampang merasa runtuh, futur namanya. Ya. Ketika kemudian dia sudah berdoa, ngajinya saja kadang sehari 3 juz, 4 juz, lebih dari yang lainnya. Lalu kenapa Allah tidak adil? Kenapa Allah tekankan? Ya sedemikian rupa. Ingat-ingat, kalau proses ibadah itu bentuknya ada faktor mencari citra, ya itu biasanya. Padahal kaidahnya begini, sampai ada sahabat mengatakan, aku tuh sampai tidak tahu apakah ya kebaikan atau keburukan, ya artinya musibah ya atau kenikmatan yang akan membawaku ke surga. Maka aku tidak peduli pakai itu. Semua ya yang datang aku berusaha menghadapi dan meningkatkan iman. Kalau hidup itu kita cepat berubah atau kemudian kita tampak berbeda antara nikmat dan musibah, nah itu perhatikan baik-baik. Jangan sampai hidup itu hanya dikendalikan citra. Ya. Maka kemarin saya katakan, pandemi corona itu bukan karena kena atau tidak kena corona, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Iya kan? Orang itu memang diujikan Allah. Bahkan banyak yang mengatakan beruntung orang yang kena. Kenapa? Karena doanya banyak, walaupun belum tentu juga. Ya belum tentu juga. Nah, tapi itu tadi bukan bagian itunya. Ya, bukan bagian itunya. Tapi bagaimana kita tuh semua hal ya, itu kita bisa peran yang diberikan kepada kita kan berubah-ubah, ya. Saya itu kalau lagi ngaji, ngisi pengajian, itu statusnya sebagai guru, ustadzah. Ketika saya kemudian dipanggil Pak Yuber, statusnya istri. Kemudian selesai dipanggil Pak Yuber dari guru, kemudian saya kerja bakti itu statusnya warga RT. Ya, tentu saja saya tidak selalu harus begini-begini. Kalau sebagai guru, saya harus memerankan bagaimana saya membimbing. Itu peran. Berubah-ubah. Bahkan ketika kemudian kita itu punya banyak hal, kita punya banyak kebaikan sekalipun, kemudian ketika kita bersujud, kita itu tidak apa-apa. Kita hanya bersyukur karena Allah memberi kesempatan bersujud. Hanya itu. Itu sesuatu yang sangat berharga, melebihi dunia dan isinya. Ya, nah itu setan pintar sekali. Ya, ini Betty, bedanya tipis sekali. Kadang-kadang repotnya itu orang itu sudah taat, ya sudah semua perintah, enggak nyari ini. Tapi ya tadi dia terjebak di sini, membangun citra. Karena apa? Enggak sabar. Dalam peran itu memang pokoknya yang namanya peran itu begitu, yang namanya istri kepingine duha 12 rakaat. Ya. Ternyata suaminya marah, nek sholat terus suwe-suwe gitu ya. Ya sudah, ya karena memang kemudian menghadapi begitu itu peran. Ya, peran. Kalau kemudian ya Allah, aku tuh nanti padahal aku kemarin sudah laporan, sholatnya 12 rakaat, masa sekarang lah ribet. Ribet apa kata orang. Ya kadang-kadang gitu. Kita sudah sampai di taat, sudah sampai melaksanakan fungsi, ya terbelok lagi. Kenapa? Capek. Maka perlu saya ingatkan kembali, hidup itu harganya
ada pada kekuatan seseorang berjuang dalam segala keadaan. Dan salah satu ciri amal kita, ibadah kita, kebaikan kita itu bernilai dan berada pada jalan yang benar, itu cirinya apa? Capek. Capek. Semua hal yang tidak membawa capek, tidak membawa pengorbanan, tidak membawa tekanan, sampainya pada citra. Sampainya pada citra. Ya. Jadi begitu. Taruhlah orang itu punya garis rezeki yang besar, duitnya banyak. Itu dia harus membuat tertekan, yaitu apa? Mimma razaqnahum yunfikun. Keluarkan. Itu lebih berat tuh, ya. Tidak punya duit, tidak mengeluarkan itu wajar. Punya duit banyak, mengeluarkan, bahkan dia tidak bisa memanfaatkan. Itu orang mengatakan, gue percuma duit kan gitu. Padahal orang percuma. Itu lebih berat, ya. Nah, itu hal yang kepingin saya sampaikan dalam berniat. Ini sebenarnya ada 5 poin ya. Setelah ya hal yang perlu diperhatikan itu setelah berniat kita disuruh bersegera. Tapi karena sudah banyak hal yang perlu penjelasan renungkan, direnungkan dulu ya. Di samping saya masih ada acara, mudah-mudahan kita bisa sambung sekali lagi. Mudah-mudahan kita bersama bersabar dalam bincang-bincang kita ya. Tidak semua hal bisa kita capai dalam satu waktu ya. Tidak semua kebaikan bisa kita rangkum dalam sebuah saat ya. Untuk itu belajar, bersabar dan terus berlatih. Begitu Ibu, marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighu li hubbak. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa takunanna minam tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.